Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok yang pertama Ayu Safitri, Della Anglaina, Detia Fitri Erdayanti, Prihartini, Rafika Aulia, dan Sisi Wulandari. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah teori akuntansi dengan judul Proses Perekayasaan Laporan Keuangan. Nah, untuk yang pertama, pengertian perekayasaan akuntansi. Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Perekayasaan akuntansi berkepentingan dengan pertimbangan untuk memilih dan mengaplikasikan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara. Untuk yang selanjutnya ada langkah-langkah perekayasaan. Jadi langkah-langkah perekayasaan ini ada 8, yaitu yang pertama, penentuan konsep dasar atau postulat. Yang kedua, penentuan tujuan laporan. Yang ketiga, pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan. Yang keempat, pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan. Yang kelima, penentuan cara penyampaian informasi. Yang keenam, pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan. Yang ketujuh, penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep. Dan yang kedelapan, penetapan standar akuntansi dan perencanaan sistem akuntansi dalam rangka penetapan standar. Selanjutnya yaitu proses perekayasaan. Jadi proses perekayasaan ini melibatkan pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang pencapaian tujuan negara. Perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Jadi, berikut ini adalah proses perekayasaan, yaitu yang pertama tujuan ekonomi dan sosial negara, kemudian tujuan pelaporan keuangan, kemudian proses pertimbangan, kerangka konseptual, media pelaporan, dan selanjutnya menghasilkan informasi akuntansi. Selanjutnya ada proses saksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap prosedur yang saksama dan teliti. Berikut ini adalah proses saksama yang dilakukan oleh VSB dalam menyusun pernyataan resmi. Yang pertama, mengevaluasi masalah. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusi memorandum diskusi. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan exposure draft yang diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tentang ide. Yang kedelapan, memutuskan menerbitkan statement atau tidak menerbitkan statement yang bersangkutan. Selanjutnya, aspek semantik. Proses semantik tidak lain adalah proses untuk memilih dan menyimbolkan objek fisis kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek atau elemen statement keuangan, sehingga orang yang dituju oleh statement keuangan dapat membayangkan operasi perusahaan tanpa harus menyaksikan secara langsung. Elemen-elemen atau objek statement keuangan dapat dipandang sebagai simbol kegiatan operasi perusahaan. Objek harus diukur secara finansial dan hasil pengukuran akan menjadi bahan oleh akuntansi. Bahan olah akan menentukan besar kecilnya elemen. Informasi semantik yang ada dalam statement keuangan ditunjukkan oleh elemen yang besar kecilnya elemen, serta ada dalam statement keuangan ditunjukkan oleh elemen objek, hubungan antar elemen atau relationship. Selanjutnya ada rerangka konseptual. Rerangka konseptual adalah jawaban atas pertanyaan perekayasaan akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi. Tanpa adanya rerangka konseptual, akan sangat sulit bagi penyusun standar untuk mengevaluasi argumen bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik dalam menggambarkan
realitas ekonomi atau untuk menilai bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih efektif daripada perlakuan yang lain dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi. Oke, selanjutnya adalah model kerangka konseptual. Menurut FASB, model kerangka konseptual adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua kriteria kualitas informasi. Dan yang ketiga elemen statement keuangan. Dan yang keempat adalah pengukuran dan pengakuan. Di sini kita dapat melihat ada diagram struktur akuntansi. Nah, pengertian struktur akuntansi, untuk menjelaskan definisi akuntansi, struktur tersebut menggambarkan luas lingkup akuntansi sebagai pengetahuan sekaligus pekerjaan. Proses kegiatan yang telah digambarkan merupakan proses perekayasaan yang melibatkan teori akuntansi sebagai penalaran logis. Pada bidang studi, struktur di atas dapat dijadikan kerangka untuk menyusun kurikulum inti program studi akuntansi. Pada bidang profesi, struktur di atas dapat menggambarkan kesempatan karir bagi orang yang menguasai seperangkat pengetahuan akuntansi. Sedangkan bagi auditor independen, peran auditor independen sangat diperlukan untuk mengaudit apakah benar statement keuangan telah disajikan sesuai dengan PABU. Staf PABU yaitu suatu kerangka pedoman yang terdiri landasan konseptual dan operasional. Oke, itu saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.